Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat ahli surga semuanya yang sudah mungkin menunggu ya live streaming kita pada siang hari ini. Mohon maaf karena seperti biasa apa ketika melakukan aktivitas melewati online seperti ini kendalanya pasti selalu di sinyal. Dan ini sebenarnya juga lagi kesusahan di narasumbernya juga belum masuk, tapi ini sambil saya pantau. Sembari kita menunggu narasumber, siapkan untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan, bolehlah kita diskusi secara online bareng-bareng sambil kita nunggu narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber pada siang hari ini seperti yang sudah saya deskripsikan di awal, beliau itu background bisnisnya namanya Cahaya Monas Motor. Kalau sudah ada motor-motornya kan berarti bergerak di penyedia alat-alat khususnya yang terkait dengan motor, spare part motor. Sebenarnya kalau kita bisa langsung ngobrol dengan narasumbernya pada hari ini juga cukup menarik. Menariknya mungkin kemarin-kemarin kita membahas dari sisi bagaimana terlepas hutang riba itu dari si abang, dari bank-bank ya. Dan beliau ini selain dari si abang, beliau juga ada hutang riba yang ada di leasing, atau kita ngomongnya Pak Le, ya, biar enak. Kan biasanya kalau kalau biasanya pelaku riba itu lebih seneng menyebutnya dengan kata-kata yang menarik seperti bunga, kita ngomongnya kan bunga. Biasanya kalau dosa dikemas dengan seperti itu kan orang-orang jauh lebih menarik atau tertarik. Baik, di sini yang sudah ada bergabung dengan kita hadir. Assalamualaikum. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang sedang menyaksikan, boleh kalau kita berdiskusi terlebih dahulu sembari menunggu narasumber kita pada siang hari ini, kita bisa bedah kasus. Bedah kasus. Di sini sebentar, saya akan membuka Facebook lebih dahulu. Ini masyarakat. Baik, di sini ada Mas Ali Hamzah. Mas Ali Hamzah. Ini ada yang Bu Elvi Hasibuan dari tadi sudah banyak yang standby Mas Adit. Ya mohon maaf karena ya itu tadi kendala di sinyal dan ini giliran si narasumbernya juga ada sedikit kendala. Jadi agak telat. Telatnya bukan ini ya, bukan cuman berapa menit, ini sudah melebihi hampir setengah jam atau 30 menit, 25 menit. Ini ada Mas Naim, Metro hadir. Oh ya, buat sahabat-sahabat semuanya harus mempersiapkan diri ya. Kita harus lebih aktif di online. Mudah-mudahan nanti kita selain punya kayak studio mini, ya paling tidak saya berencana dengan Mas Naim dan minta bantuan teman-teman yang lain untuk mudah-mudahan kita punya studio mini lah nanti untuk mungkin bisa kita online seperti ini atau offline
kita bisa ngobrol bareng seperti ini, syukur kita bisa ngobrol dengan tokoh, ngobrol bareng sahabat yang basically-nya itu tokoh. Syukur kita bisa ngobrol bareng gubernur atau wakil gubernur. Doakan, mudah-mudahan. Ini ada Pak Tumenggung alhamdulillah selalu hadir. Pak Tumenggung, bagaimana keadaan di sekampung? Apakah ini keadaan dalam sisi dunia usaha ya? Gimana di sana terkait perkembangan usaha di sana? Siapa tahu bisa di-sharekan di sini. Ini ada Saya hadir. Alhamdulillah sehat. Kami yang lalu dapat surat cinta ketiga. Siapa ini ya dapat surat cinta? Bu Malihatus, Assalamualaikum. Bu Malihatus, Assalamualaikum Mas Adit. Mendengarkan tapi sinyalnya jelek. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Narasumber kita akhirnya tergabung dengan kita. Coba cek sound dulu. Masuk ya suaranya. Alhamdulillah bisa bergabung. Alhamdulillah. Ini sama-sama ini Tat, ada kendala di sinyal. Baik, teman-teman sah. Ini yang baik. Baik sahabat semuanya yang lagi nonton, kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa juga. Seperti yang sudah saya cuplik tadi di awal, beliau ini basically-nya seorang pengusaha atau pebisnis, kategorinya muda lah ya. Muda, sekarang sudah sukses lepas dari riba dan mengelola bisnisnya tanpa riba, mungkin keberkahan itu selalu sekarang yang diutamakan. Nah, untuk terlebih dahulu silakan disapa dulu, Pak. Disapa dulu teman-teman kita yang lagi menonton. Disapa terlebih dahulu nanti sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bertemu walaupun dalam keadaan online seperti ini, tapi alhamdulillah saya berbahagia. Selamat datang, selamat bertemu Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pengusaha, dan terutama juga warga MTR, Lampung khususnya, dan mungkin ada juga yang di luar Lampung. Perkenalkan, nama saya Dedi Sa'dillah Hidayat, dan ini istri saya, nanti diperkenalkan sendiri. Mungkin pada kesempatan hari ini saya diminta untuk bisa istilahnya ngobrol bareng bersama MTR yang insya Allah nanti dipandu oleh Mas Adit, dan ingin berbagi sharing session, saling berbagi pengalaman bagaimana sama-sama kita ingin melepaskan diri dari jeratan utang, terutama utang-utang riba. Jadi saya harap dengan obrolan ini, dengan kesempatan ini kita bisa berbagi, walaupun mungkin tidak semuanya bisa memuaskan atas nanti pertanyaan-pertanyaan akan dilontarkan, tetapi mungkin akan memberikan setidaknya sedikit inspirasi untuk bagaimana sih
kita bisa terlepas dari utang, terutama hutang-hutang riba itu. Mungkin itu saja Mas Adit, saya ucapkan terima kasih sudah diundang ke sini, ke acara ini, dan insya Allah nanti kita akan sama-sama ngobrol bareng tentang bagaimana kita bisa melepaskan dari jeratan utang, terutama hutang-hutang riba, dan sama-sama berhijrah untuk kembali ke jalan Allah. Gitu saja Mas Adit. Siap. Terima kasih untuk Pak Dedi untuk permulaan awal perkenalan beliau. Baik, mengawali obrolan kita di awal ini mungkin sama dengan obrolan-obrolan kita sebelumnya, tapi sebelum saya memulai pertanyaan, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan menyaksikan live kita pada siang hari ini, dan jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaannya karena pertanyaan saya kan juga terbatas nih. Kadang-kadang teman-teman yang menyaksikan jauh mungkin lebih luas ketika ini mau menggali narasumber, ketika supaya memberikan informasinya lebih jelas. Saya minta bantuannya untuk memberikan pertanyaannya, mempersiapkan pertanyaan dengan baik. Baik, untuk mengawali pertanyaan pertama, Pak Dedi, saya pengen dengar ceritanya nih. Kalau bahasanya kan sebelum mengenal MTR sampai kita ini menjadi pelaku riba, itu gimana di kehidupan keluarga, berbisnis, terutama dengan anak, istri, bagaimana istri ke suami, itu bagaimana sampai Mas Dedi ini kenal dengan yang namanya komunitas masyarakat tanpa riba. Silakan dijawab. Keluarga, berbisnis, terutama dengan anak, istri, bagaimana istri ke suami, itu bagaimana sampai Mas Dedi ini kenal dengan yang namanya masyarakat tanpa riba. Silakan dijawab. Alhamdulillah kami memang bergabung di MTR ini, dan termasuknya ya sama-sama disadarkan di MTR ini tentang bahaya kita mengembangkan usaha dengan riba. Kita disadarkan sama-sama di MTR ini, bagaimana saya memulainya? Yang berawal memang sebelumnya dalam kehidupan kita, memang sebelum kita dipertemukan dengan MTR ini, kita dengan kondisi, ya kalau orang bilang mungkin berjalan seperti biasa, mungkin ada beberapa istilahnya, ada rekan kita mungkin ada dengan kondisi dengan kondisi perekonomian yang dalam keadaan mungkin sudah terjepit dan sulit, tapi ketika kita dipertemukan dengan MTR ini, alhamdulillahnya memang kita dalam kondisi baik lah daripada yang lain gitu, dalam artian maaf sinyalnya ini kurang bagus. Dalam artian ketika kita disadarkan itu memang karena dalam kondisi saya lagi baik juga gitu loh, dalam kondisi istilahnya perekonomian ya bukan lagi dalam terpuruk dan lain sebagainya, cuma memang alhamdulillahnya hidayah itu datang ke kami. Alhamdulillah pengertian perubahan mindset itu datang ke kami, dan alhamdulillah kami bisa mengambil hidayah itu sehingga kami disadarkan terutama masalah tabiat istilahnya kejelekannya kita mengembangkan usaha dengan menggunakan utang, terutama utang riba. Dan ketika itu memang kita baru sadar bahwasanya pengertian kita tentang utang dan tentang riba itu tidak sebulat
yang diberikan atau diwahyukan atau dicontohkan oleh Rasulullah dan Al-Quran juga. Jadi ketika itu kita berbisnis dengan cara mengedepankan logika kita gitu loh. Yang penting kita pikirkan ini adalah masih halal dengan berbagai cara, bahkan kita mencari pembenaran sana sini bahwasanya apa yang kita lakukan adalah sama, apa adalah benar. Ternyata posisi itu tuh tidak sesuai dengan ruh Islam gitu loh, dengan ajaran Islam yang kafah gitu. Makanya kadang di zaman itu kita masih mengambil sebagian yang halal kita ambil, yang haram juga sedikit istilahnya kita mencari pembenaran untuk dijadikan halal. Akhirnya kita masih berada di kondisi di jalan tengah lah, di jalan tengah, sehingga seakan-akan kita merasa jalan kita sudah benar gitu, sudah lurus, sudah benar sesuai dengan syariah. Tapi ternyata setelah mindset kita dirubah, terutama fundamental kita dirubah, oh ternyata kondisi kita yang mengambil jalan tengah itu tidak sesuai dengan syariah, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Bahkan kita mendapatkan ancaman untuk hidup dalam keadaan terhina dan di yaumil akhir nanti mendapatkan siksa. Ketika kita disadarkan tentang itu dan kita berpendapat, oh ternyata Allah masih sayang sama kita berdua, karena Allah masih memberikan rahmatnya ketika kita istilahnya waktu itu dalam berdosa karena menggunakan utang yang berbau riba, tapi Allah masih belum mencabut seluruh nikmatnya gitu. Kita masih diberi kesempatan istilahnya mempunyai apa ya? Mempunyai aset, mempunyai harta. Dan waktu itu bisnis saya memang masih berjalan oke gitu, masih berjalan bagus. Bahkan waktu itu mungkin kami berdua istilahnya sangat menjaga yang istilah mereka itu kepercayaan dari pihak si abang lah, dari pihak Pak Le, dari pihak orang-orang istilahnya yang melakukan berbau riba itu, kita anggap itu adalah kepercayaan. Ternyata itu adalah kepercayaan semu. Nah, kepercayaan semu ini ternyata kita banyak salah. Kalau banyak orang tuh, kita menjaga nama baik kita di BI checking ataupun di perbankan biar mereka itu percaya kepada kita. Ternyata itu adalah pemikiran mindset yang salah. Kita menjaga nama baik kita di depan, di atas nama BI checking atau dari perbankan, tapi kita tidak menjaga nama baik kita di hadapan Allah. Nah, itulah yang kita sangat sesali, dan ternyata memang dari situ kita mulai berpikir untuk bagaimana caranya kembali ke jalan Allah. Walaupun memang dalam perjalanan ini ada beberapa peristiwa yang saya baru meyakini sekarang ini bahwasanya itu adalah teguran dari Allah. Tetapi karena mungkin belum terbukanya mindset saya, belum terbukanya hidayah yang luas bagi saya, ternyata itu kita anggap biasa. Oh, musibah itu biasa. Tapi setelah kita menyadari, oh ternyata dari peristiwa-peristiwa itu adalah teguran bagi kita. Dan alhamdulillahnya kami bersyukur berdua dan sekeluarga bersyukur, ternyata kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan Allah. Gitu Mas Adit sementara ya. Baik. Menarik ya. Biasanya kan gini, yang masuk ke komunitas masyarakat tanpa riba itu biasanya dua tipe ya. Tipe yang pertama itu ketika seseorang usahanya sudah jatuh, sudah stadium 4, baru gabung ke MTR. Nah, tipe yang kedua ini ya salah satunya ini ketika ini memang benar-benar disadarkan kan gitu. Tapi yang menurut saya menarik begini. Biasanya orang itu susah ketika dia belum merasakan kepentok atau jatuh, tapi disuruh sadar itu lebih susah dibandingkan sudah kepentok, itu pasti sudah minta pertolongan,
sudah ngomong kemana-mana, cerita bahwasanya gimana caranya melunasi utang, gimana ini, itu sangat banyak orang yang seperti itu. Tapi kan Mas Dedi kan ibaratnya ngomong usahanya masih bagus kan gitu. Pokoknya nggak ada masalah. Cuman bisa nggak diingat-ingat sebenarnya ada nggak sih ketika kita sebagai pelaku riba itu berdampak nggak kalau di kehidupan Pak Dedi dengan istri, kalau usaha nggak ngefek, tapi di rumah tangga itu seperti apa, atau mungkin hubungan di keluarga besar itu seperti apa, ada nggak? Coba diingat-ingat sebenarnya ngefeknya di sana ketika biasanya kan gini, kalau pelaku riba itu yang dikatakan Allah akan diperangi dan dimusnahkan, musnah ini kan dalam arti bisa dimusnahkan dalam bentuk hartanya, bisa dalam arti dicabut keberkahannya. Kan gitu, Pak. Nah, Iya. efek-efek yang lain itu ada nggak di kehidupan Pak Dedi sama istri? Coba di-share. Ya, yang kami rasakan memang efek yang terasa dalam kehidupan ini lelah gitu. Seakan-akan bahkan saya sangat tertegun ketika anak saya bilang, "Pah, ini uang siapa?" gitu loh. Jadi ketika dia menanyakan, "Oh, uang siapa?" Ternyata yang dikumpulkan sama orang papanya itu untuk bayar bank gitu, bukan untuk mereka, bukan untuk keperluan mereka gitu loh. Jadi yang selalu seperti itu yang terlontar gitu loh. Jadi ya Allah, ternyata saya itu lelah, bahkan saya berdua sama istri, terutama istri dan saya itu, kami berdua ketika kami sedikit saja meninggalkan usaha kami, satu sama lain sudah tidak istilahnya tidak kompromi lagi, tidak mengizinkan kami berdua itu salah satu untuk meninggalkan usaha sedikit pun. Jadi seakan-akan memang ternyata konsep rizki itulah yang belum kami rasakan, belum kami pahami. Yang waktu itu kita berpikiran bahwasanya rizki itu seberapa kuat kamu mengusahakan rezeki itu, ya itulah sebesar yang akan kamu dapatkan. Waktu itu kita berpikiran. Jadi kita memandang orang-orang itu, oh segala sesuatunya sesuai dengan usahanya. Kalau usahanya cuma biasa-biasa saja, jangan harap mendapatkan istilahnya hasil yang benar. Itu waktu itu, karena kita sama-sama tidak mengenal yang namanya konsep rezeki. Bahkan kita yang namanya meninggalkan usaha itu sangat minim sekali. Akhirnya berdampak dengan ketidakadanya waktu untuk keluarga, bahkan orang lain mempunyai waktu liburan yang panjang, kita sudah dikejar-kejar setoran, bahkan bisa dikatakan ya itulah ketika anak saya bilang bahwasanya uang yang saya cari itu bukan untuk saya, bukan untuk itu, tapi untuk setoran bank. Bahkan dia nyebutin orang-orang yang istilahnya uang-uang yang harus saya bayarkan, terutama dalam usaha ini. Dan ini otomatis ada hubungannya. Sebenarnya Mas Adit, saya mulai terjebak di utang bank itu, terjebak di utang bank itu justru di awal 2014 atau 2013. Nah, waktu itu memang kami berdua dengan kekuatan merasa kuat gitu, bahwasanya logika kami itu di depan, akhirnya kita merasa yang penting kamu bisa mengusaha semaksimal mungkin, kamu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, waktu itu saking kita merasanya kuat gitu loh, kita segala sesuatunya kita anggap dan kita ukur semuanya. Bahkan kalau ingat zaman dulu kita meriba, kita itu saking kita hitung-hitungannya benar-benar, kita tidak pernah mengambil leasing itu dengan waktu yang lama. Karena kita menghitung kalau diambil 1 tahun sekian, keuntungan mereka sekian. Kalau diambil 3 tahun, memang angsurannya lebih ringan, tapi keuntungan mereka lebih besar. Ngapain kita ngasih keuntungan lebih besar kepada mereka? Nah, akhirnya
dengan merasa kuatnya itu, saya segala sesuatu saya ambil dengan waktu singkat. Walaupun ya itu zaman jahiliyah dulu. Istilahnya merasa kuat itulah yang sangat menyelimuti kami. Sehingga akhirnya yang terkesan adalah ternyata waktu zaman itu hubud dunia kita ini memang sudah menguasai otak pikiran kita. Karena pengennya semuanya bisa dikuasai gitu loh dengan segala sesuatu, dengan kekuatannya. Makanya ngambil mobil 1 tahun, ngambil ini sekian tahun. Jadi itu udah dalam kondisi ini. Itu di luar istilahnya karena kita merasa kuat, merasa mampu gitu. Nah inilah yang ternyata di balik ke rasa mampuan kita itu kami tidak mendapatkan ketenangan. Tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan keharmonisan. Walaupun saya sama istri, alhamdulillah berusaha bagaimana untuk bisa hidup harmonis, tidak membanyak istilahnya bertengkar dan lain sebagainya. Tapi ya itu berdampak gitu. Janji Allah itu pasti gitu, pasti. Dan itu terjadi sehingga walaupun misalkan bisnis kami berjalan baik, istilahnya perbankan juga terangsur dengan lancar. Bahkan kami ini termaksudnya zaman dahulu orang yang tidak pernah nunggak lah, dikatakan seperti itu. Bahkan ada salah satu perbankan plat merah itu memberikan prioritas bagi kami. Jadi kalau zaman dulu kita menggunakan biljet giro itu harus keliling jam 1, kita skornya bisa jam 4 gitu. Saking dikasih jadi kalau ada clearing giro, Pak Dedi ada clearing giro sekian bisa jalan. Saya bilang iya jalan. Nah saya setornya nanti jam 4 gitu. Mereka yang datang sendiri kadang-kadang kita antar gitu loh. Saking istilahnya apresiasi mereka kepada bisnis kita gitu loh. Padahal di sini ya pontang-panting gitu loh, seperti itu. Itu yang kita rasakan. Baik, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan ya, Mas nih, bagus dari sahabat kita, Mainaim. Bisa juga menerima istijrot, masih merasa bahagia, masih merasa cukup, masih merasa baik-baik aja. Mungkin ketika kita merasa seperti ini kan ada nih orang yang merasa kamu orang aja lah yang mau tobat, kamu aja yang meninggalkan riba. Saya nggak mau meninggalkan riba, orang saya buktinya saya masih kaya, buktinya bisnis saya baik-baik aja, masih berkembang, mobil aja masih banyak. Mungkin di luar sana ada yang berpikiran seperti itu, kan gitu. Tapi di sini menarik ketika diungkapkan ada kata-kata istijrot. Manusia itu ketika sudah dikasih kebahagiaan, merasa cukup, dikasih senang, itu yang bikin ngeri disusul dengan dari narasumber kita yang awal ini juga berkomentar ngeri, katanya kan gitu. Yang ngeri banget ketika kita sudah diberikan kebahagiaan tanpa kekurangan sedikit pun, tapi kita menjadi jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat ngeri banget. Ngeri banget. Nah, ini kan tadi saya sudah mulai mendengar nih suara merdu istri nih. Suara merdu istri ini tadi saya sudah mendengar suaranya. Saya pengen beliau berkomentar nih. Sebenarnya Mas Dedi itu atau Pak Dedi ini dulunya, ini kan memang kalau terlihat dari casingnya nih, beliau ini sabar banget. Beda dengan narasumber yang awal pertama kita coba istrinya suruh berbicara, beliau itu nggak sabaran, kalau ada kemauan harus. Nah ini apakah tercermin juga nih di Pak Dedi? Saya pengen istrinya menjawab bagaimana Pak Dedi dulu Bapak dan sabar, sekarang. Katanya dulu kalau perubahan dulu dan sekarang. Iya. Gimana? Halo. Sudah siap? Sebenarnya ulangi pertanyaannya tadi nggak dengar. Iya. Tadi kan saya sudah ini ya dengar dari Pak Dedi terkait kehidupannya sebenarnya nggak ada masalah gitu, Bu. Nggak ada masalah, bisnis juga bagus, di istri juga berusaha untuk tidak
berantem. Tapi saya pengen denger sih dari pihak istri nih, sebenarnya ngefek nggak di keluarga tuh, Bu? Atau dengan anak itu bagaimana ujiannya, itu seperti apa? Silakan. Ini mendengar dari Ya, sisi wanita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebenarnya kalau warahmatullahi. dari awal saya diperkenalkan MTR, sebelumnya ya saya awali dulu. Saya diperkenalkan MTR oleh kakak-kakak saya. Saya ucapkan terima kasih, walaupun di awal ada rasa menolak karena masih ya itu yang di awal mungkin karena saya belum terbentur ya, masih kondisi bisnis baik-baik saja, rumah tangga nggak ada masalah, jadinya ya menolak gitu kan, menolak tuh buat apa sih ikut-ikut begitu gitu loh. Yang penting kita udah sadar ya sudah gitu. Buat apa saya harus bayar uang segitu, mending dikumpulin buat bayar utang. Seperti itu dulu pemikiran saya. Tapi setelah saya masuk, alhamdulillah bersyukur. Kalau untuk hubungan keluarga, ya alhamdulillah suami saya termasuk suami yang insya Allah luar biasa. Ya saya bersyukur banget gitu loh. Saya bersyukur banget suami yang ya sabar, termasuk mengerti keluarga, mengerti anak-anak juga, iya, mau peduli dengan anak-anak, iya kan banyak ya, adalah yang kadang laki-laki nggak mau tuh ngurusin anak atau gimana, nggak, termasuk suami saya bukan tipikal yang seperti itu. Alhamdulillah suami saya termasuk orang yang mau ini ya, mau membantu istri, membantu masih ngurusin anak-anak, mau terjun begitu. Dan ya kalau untuk kesininya yang pasti peningkatan dalam segi ibadah itu yang saya rasakan. Ibadahnya jauh lebih baik. Kalau dulu kami memang rumah tangga biasa ya, romantis aja lah, mesti berjalan lancar aja. Tapi kalau untuk apa ya, bangunin sholat subuh itu susah sekali Pak Mas Adit. Tapi sekarang tidak gitu loh. Alhamdulillah sekarang juga sholat sunnahnya semuanya berubah begitu. Kalau dulu ya jangankan untuk sholat sunnah, ya itu untuk sholat jamaah subuh itu sangat susah sekali. Makanya sering sampai tetangga kan, karena musola di depan rumah, sampai banyak bilang, iku orang samping musola aja nggak mau jamaah subuh begitu. Jadinya, tapi sekarang perubahan ini alhamdulillah itu yang patut saya syukuri. Ya mungkin, dan yang pasti juga berpengaruh kepada anak. Ketika kami sudah meninggalkan riba, yang tadinya saya pikir anak saya mau di pesantren itu nggak bakal betah ini orangnya begini-begini, karena memang anak-anak saya memang nggak ada yang namanya mau apa ya, ngikut Pak D-nya pergi atau tidur di tempat siapa gitu, nggak pernah mau. Ini tiba-tiba harus pergi ke Jawa Timur. Ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan segalanya. Begitu Pak Adit. Baik, ini ada pertanyaannya udah langsung terjawab ya, dari Mas Ali Hamzah. Apa bedanya Ibu Pak Dedi sebelum dan sesudah komunitas masyarakat tanpa riba? Sebenarnya sudah terjawab. Ini ada lagi dari Ibu Endah Leliawati, sehidup sesurga Mbak Aya, katanya gitu. Lalu ada lagi Ibu Elvi, Masya Allah istri soleha, katanya. Amin. Baik, sahabat dari surga. Artinya begini, di kehidupan Pak Dedi dan Mbak Aya ini, di ujian apa ya, bisnis dan rumah tangga, ternyata itu tadi tidak mungkin, sebenarnya nggak apa ya, tidak seperti saya yang diuji dalam bentuk bisnis dan rumah tangga, atau teman-teman yang lainnya itu diuji di bisnis dan rumah tangganya. Tapi ya mungkin teman-teman juga harus berhati-hati ketika di posisi seperti Pak Dedi dan Mbak Aya seperti ini. Harus berhati-hati apa? Terlihat dari jawaban istri tadi, beliau untuk sholat subuh berjamaah itu berat. Bahkan sampai dibilangin ke tetangganya, masih di depan rumah aja nggak mau sholat jamaah.
Artinya beliau itu capek di dunia, mungkin semua di dunia didapat, tapi kedekatan dengan Allah itu ada masalah. Iya. Nah, itu yang harus lebih hati-hati. Baik, menarik ya, karena tidak terlalu banyak permasalahan di bisnis, saya pengen gini. Ketika sudah masuk MTR atau sudah masuk di komunitas masyarakat tanpa riba ini, yang anehnya di MTR itu ketika sudah masuk, kita secara sukarela memberikan diri kita, bahkan harta kita itu untuk beribadah, kan gitu. Untuk beribadah dalam arti dakwah ya. Nah, bentuk support istri biasanya kan ada nih istri yang ibaratnya ngomong tanda kutip agak ngomel nih. Pak jangan terlalu banyak keluar gini. Nah, ini bentuk dukungan seorang istri itu seperti apa nih? Ketika sudah masuk di komunitas seperti ini, maksud dari seorang suami kan pengennya all out, 100% kita harus dakwah. Nah, tanggapan dari istri seperti apa? Saya dari istri dulu nih, karena nggak terlalu banyak yang mau kita iniin. Coba dari Mbak Aya gimana? Agak ini juga. Ya gimana ya? Agak ini juga ya, agak berat juga ini pertanyaannya. Berat sih. Ya, termasuknya dilema sih ya Pak Adit ya. Dilema karena memang karena selama ini saya berdua di mana ada suami ya di situlah ada saya, begitu. Selama ini sebelum mengenal MTR pun begitu. Jadi suami saya termasuk orang yang tidak pernah yang namanya punya hobi yang keluar rumah gitu loh. Atau mungkin kalau yang sudah biasa ditinggal lah mungkin ya, itu tidak ada gitu loh, tidak ada namanya suami saya itu pergi jauh tanpa keluarga begitu. Jadi ya lumayan sih agak ada perasaan bagaimana begitu ya. Bagaimana? Maksudnya gini, saya nggak bermaksud buat apa ya. Saya pengennya gini nih, untuk teman-teman yang sama dengan perasaan Mbak Aya, paling tidak di sini sudah sedikit mengklarifikasi. Begini loh, saya tuh nggak bukan bermaksud untuk menghambat, saya tuh cuman seperti ini. Nah, tujuan saya ngomong ini cuma seperti itu gitu. Jadi gini kan, yang sering ya maaf ya, yang sering terjadi, misalnya nih ada acara di sini. Acaranya sudah selesai, tapi pulangnya nggak langsung. Itu yang kadang tuh bikin bagaimana gitu ya. Mungkin kan ya namanya ketemu kawan, akhirnya ketemu ngobrol lah, inilah. Nah begitu. Itu yang bikin perasaan bagaimana gitu ya. Jadi misalnya udah selesai acara, udah dari sore udah selesai, kenapa kok pulangnya bisa tengah malam begitu kan? Oh, ini ternyata akhirnya ketemu juga jawabannya, sahabat ahli surga semuanya. Ternyata nah ini jangan sesekali kita berlindung di balik bahasa kita itu dakwah. Nah, kan itu. Rata-rata orang-orang atau kawan-kawan kita tuh salah dalam arti mendefinisikan arti seolah-olah keluar itu dakwah gitu. Sebenarnya bagus ketika kita benar-benar menempatkan pada posisinya, kan gitu. Masukannya buat dari posisi Mbak Aya sebagai wanita itu juga sangat bagus. Mudah-mudahan kita sebagai para imam yang lagi keluar untuk berdakwah itu selalu ingat dan menempatkan posisi dakwah sesuai porsinya. Kita juga harus ingat tanggung jawab kita di rumah. Nah, clear ya? Clear, mudah-mudahan clear. Jadi nggak ada tanda tanya di antara kita. Baik, ini ada pertanyaan Mas Dedi, omset dan pendapatan sebelum dan sesudah hijrah itu gimana ya? Baik, ini juga bagus ketika kita mau menggali dari sisi bisnis. Ada nggak sih pengaruh ketika waktu sebelum mengenal sesudah mengenal riba dan sebelumnya itu seperti apa? Ini kita lihat dari sisi bisnisnya ini. Kalau omset positif lah, pasti ada itu ya. Karena gini, Mas Adit,
memang dulu kita mempunyai omset besar segunung, tapi ya memang keberkahan itu nggak ada. Makanya sampai anak saya bilang seperti itu, papa uangnya banyak tapi bukan uang orang gitu loh, bukan uang kita tapi uang orang. Nah itu termasuknya. Memang ketika kita dulu ya ini adalah mungkin sebentuk istidroj ya, istidroj yang diberikan. Bagaimana Allah tetap memberikan kemudahan, tapi sayangnya kita dalam keadaan bermaksiat, dalam istilahnya bukan dalam keadaan di jalan Allah. Makanya yang kami pikirkan berdua itu seperti itu. Bagaimana kok kita bisa istilahnya bisa keluar, karena ketenangan diri itu yang nggak kita ketemukan. Jadi kenyamanan karena kita terlalu dikejar yang namanya waktu, kami tidak punya waktu yang lebih untuk istilahnya untuk keluarga, untuk nyantai-nyantai. Nah, omset otomatis sebelum kita berhijrah ini segunung, bahkan mungkin bisa sehari 100 juta sampai lebih gitu kalau nggak salah dulu zaman ini. Nah, ini masalahnya kayak gitu itu, tapi itu tidak dibarengi dengan ketenangan gitu loh. Nah, ketenangan dalam hidup gitu loh. Nah, jadi karena kita saking capeknya itu, akhirnya kita melalaikan ya, termasuknya saya memang dulu memang sulit sekali untuk bangun subuh, mungkin karena banyak dikencingin sama setan atau gimana sehingga tertutup nggak bisa dengar waktu adzan. Nah itu posisi seperti itu akhirnya berbeda ketika dengan kita setelah berhijrah. Memang omset tidak seperti waktu kita belum berhijrah, tetapi dengan omset sekarang ini, setelah kita mendapatkan konsep rizki, mendapatkan pengetahuan, mindset kita berubah, ternyata hidup kita lebih nyaman, lebih nyantai. Kalau zaman dulu sebelum berhijrah, karena kita dikejar-kejar setoran dan istilahnya harus nutup sana sini, kita semaksimal mungkin otak, pikiran, dan tenaga semuanya di usaha kita gitu loh. Di usaha kita. Akhirnya kita kekurangan barang, sudah kelimpungan, harus nyari barang, harus menyiapkan stok yang cukup dan lain sebagainya. Yang belum karuan, nah otomatis BL itu berlebih. Nah, itu yang membuat kita tidak ada rasa nyaman dalam diri kita, dalam keluarga kita. Nah, setelah berhijrah, setelah kita tahu, oh ternyata kita punya stok banyak pun belum karuan terjual semuanya gitu loh. Kalau memang Allah tidak mengizinkan untuk itu terjual, ya walaupun toko kita semaksimal mungkin komplit, tetap aja omset kita seperti itu. Nah, ternyata ketika kita dipahami seperti itu dan itu berjalan, yang penting sekarang untuk kita sekarang ini, tujuan hidup kita ini untuk apa, tidak meninggalkan yang namanya ibadah, terus mau arah hidup kita itu sampai kemana dan akhirnya di mana gitu loh. Nah, karena waktu kita di zaman yang lampau kita nggak tahu sampai kapan kita harus kayak gini. Bahkan ada sangat-sangat cerita menarik waktu itu kita ingin menghentikan biliar giro sama cek itu kayak gitu untuk pembayaran ke sales. Kami sudah sangat resah sekali karena sampai punya kalender itu hampir setiap hari itu ada yang jatuh tempo, ada lingkarannya, bahkan lingkarannya bukan cuma satu, bisa 3, bisa 5, apalagi kalau di akhir-akhir weekend. Jadi di hari Minggu, hari Sabtu itu bisa sampai 5 titik, minimal 3 titik yang harus kita tutup. Ya, itulah yang membuat kami ini tidak merasa tenang. Nah, saking kita bingungnya, kami berdiskusi sama istri bagaimana cara karena di bisnis kami memang kepastian itu sangat dijunjung tinggi. Istilahnya di bisnis kami banyak orang-orang Cina yang memang lebih istilahnya mengharapkan pembayaran pakai giro dan cek gitu. Nah, sehingga mereka lebih senang dikasih itu gitu loh. Nah, kami berdua ngobrol bagaimana ya caranya kita menghentikan, karena kami sudah sangat-sangat tersiksa. Istilahnya sudah banyak menyita waktu dan ketenangan kami.
Tapi ya Allah, kita serahkan kepada Allah, kita berdoa sama Allah, bagaimana ya Allah, tolong dihentikan giro saya. Ternyata suatu ketika bank yang kami pakai gironya itu menerbitkan giro baru, biliet giro baru. Dan sudah banyak sekali giro-giro itu sudah kami berikan kepada sales dan distributor. Walaupun sudah kami informasikan untuk tidak mencairkan, biar kami cairkan di toko atau ditukar dengan cash, ternyata ada beberapa orang dan distributor yang tetap memasukkan, dan akhirnya jatuhlah talak 3 dari BI, yaitu backlist ya, backlist untuk gitu. tidak menggunakan. Padahal itu bukan karena kesalahan kami, bahkan pihak bank yang memberikan itu pun istilahnya minta maaf lah kepada kami bahwasanya itu memang di luar kendala kami. Kalau enggak, Bapak silakan bikin lagi aja dengan nama yang tidak sama dengan itu, tapi kami akan melayani seperti biasa. Tapi ya alhamdulillah, kami cuma bersyukur sama istri, ini kayaknya ini jalan Allah untuk menghentikan giro-giro yang kita selama ini doakan untuk bisa menghentikannya. Ternyata setelah itu kita minta doa kepada Allah, ya Allah bagaimana cara menyelesaikan, Allah berikan cara. Kami berikan pengertian kepada distributor, kepada sales bahwasanya kami tidak menggunakan giro lagi. Kalau memang sudah masih percaya kepada kami, akan kami bayar cash. Dan mohon maaf, dengan kondisi perubahan sekarang ini pasti ada yang berubah, pasti ada yang ini. Tapi ya alhamdulillah, mereka merespon baik semuanya. Bahkan alhamdulillah juga ada beberapa sekarang sudah kita pakai cash, barang datang langsung cash, jadi tidak menjadi terlalu jadi beban dalam pikiran. Nah, itu yang sangat kami syukuri. Itu yang terjadi gitu loh. Itu Mas Adit. Nah, berarti gini, ketika kita benar-benar berniat untuk tobat, ya harus benar-benar tobatan nasuha, dan kita memantaskan diri kepada Allah dan meminta semuanya pertolongan itu semua kepada Allah, kan gitu. Kalau menurut cerita Pak Deddy kan seperti itu. Nah, ketika sudah memasrahkan semuanya dan kita berusaha memantaskan diri, ternyata yang menurut kita sulit, ternyata Allah memberikan jalannya, kan gitu. Tadi kita sibuk mikir bagaimana mencari solusi untuk menghentikan giro, tapi akhirnya Allah memberikan jalan. Nah, tadi ini juga ada pertanyaan dari Mali ini, cara mengatur usaha dengan dakwah gimana Pak Deddy, kan gitu. Baik, bagaimana caranya Mas Deddy dan Mbak Aya ketika bisnisnya ini supaya karyawannya ini bisa sama-sama dipercaya, ketika nanti Mas Deddy keluar berdakwah bisa timnya di lingkungan kerja itu bisa benar-benar dipercaya, itu seperti apa? Atau kita kan belum mencuplik, kita ini disadarkannya di mana, atau karyawan kita atau tim kita itu diikut sertakan di acara apa supaya terbentuk mindset seperti sama dengan kita, atau seperti apa? Coba gimana caranya? Alhamdulillah, memang ketika kita disadarkan dan ingin melakukan dakwah, ingin mengajak saudara-saudara semua untuk ayo loh, hidup ini nyaman tanpa utang, terutama utang riba. Ingin sekali mengajak banyak saudara, kawan, kenalan dan sebagainya untuk sama-sama ini loh kehidupan kami sekarang bahagia. Kami tidak membayangkan kalau hanya dalam kondisi sekarang seperti ini kami masih dalam keadaan meriba gitu loh. Otomatis pendapatan pasti sama dengan sekarang. Pendapatan pasaran pasti sama dengan sekarang, dengan berbagai kendala di pasaran. Nah, tapi yang sangat kita syukurin, ternyata kita sudah tidak mempunyai cicilan gitu. Nah, itu salah satunya. Dan dari situ kami mendapatkan kesadaran. Nah, kesadaran dari situ, dan itu pula yang kami usahakan untuk bisa menunjang usaha kami. Alhamdulillah, karena kami juga dulu disadarkan untuk taat patuh tunduk kepada Allah itu di SMHTR yang diadakan oleh masyarakat tanpa riba. Saya juga berpikiran insya Allah orang-orang yang sudah mengenal dan bisa masuk ke SMHTR akan menyadari dirinya sendiri, bahwasanya dirinya itu akan dimonitor sama
Allah, segala perilakunya akan dicatat oleh malaikat, semua kesalahan atau kebaikan selalu dicatat, sehingga rekan-rekan kerja ini bisa sama-sama merasakan itu. Akhirnya kita putuskan untuk mereka kita usahakan untuk ikutkan ke SMHTR di Palembang, dan itu mereka mengikuti SMHTR sebelum saya berdua, karena luar biasa. saya SMHTR Bogor, mereka di Palembang. Jadi justru karyawan saya yang ikut SMHTR yang saya masukin. Jadi waktu itu memang event SMHTR di Palembang itu kami tidak bisa hadir, belum bisa ikut karena ada suatu acara. Nah, kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi kami nggak ikut, dan akhirnya saya mendaftarkan 2 karyawan saya untuk bisa ikut SMHTR. Tapi memang sebelumnya saya sendiri sudah ikut event MTR lain, yang dimana memang event itu sangat benar-benar membuka mindset saya. Waktu itu eventnya MBUBB di bulan Ramadan, dan itu sangat-sangat merubah. Nah, setelah MBUBB itu, sebelum SMHTR saya sempat ikut SPI, dan setelah SPI saya baru ikut yang namanya SMHTR. Karena SMHTR di kala itu belum serentak di kota-kota, cuma kota-kota yang siap saja gitu loh. Nah, jadi saya berusaha untuk memanage itu biar sama-sama yakin, percaya bahwasanya mereka juga dimonitor sama Allah, segala gerak-gerik mereka juga pasti ada pertanggungjawabannya. Makanya kami memutuskan untuk memasukkan karyawan yang memang kita anggap mereka bisa menghandle semuanya untuk memasukkan ke event fundamental SMHTR. Dan alhamdulillah sekarang karyawan semuanya sudah mengikuti sesuai dengan arahan. Sholat duhur sudah tutup, sholat berjamaah, nanti sholat asar juga berjamaah, yang cowoknya bergantian dengan yang karyawan perempuan. Dan mereka alhamdulillah, saya kira selama ini masih sudah mengikuti lah bagaimana kita juga mengajak rekan bisnis kita. Nah, kita adakan briefing juga di hari Senin dan hari Jumat di pagi hari sebelum memulai aktivitas, dan kita coba untuk memasukkan sedikit-sedikit tentang dakwah kita, terutama bagaimana untuk benar-benar berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah dengan cara itu ya, walaupun dengan masih berproses, usaha masih bisa berjalan, walaupun kita tidak menutup kemungkinan ingin melakukan perbaikan di sana sini untuk tetap istilahnya memperbaiki sistem yang kita lakukan dalam usaha ini. Dan semoga ya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Dan mohon doanya bapak-bapak, ibu-ibu pengusaha semuanya. Gitu Mas Adit. Baik. Kalau berarti bahasanya karyawannya ini juga ikut yang namanya SMHTR ya? Iya. Agenda yang ya kayak kita ya, untuk menyadarkan mindset kita, untuk memberikan landasan-landasan awal itu diberikan atau diikut sertakan di sukses mengembangkan harta tanpa riba. Baik, tadi ya, ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan, berarti Mas Dedi sudah nggak mikirin setoran lagi, kata Mas Dwi. Alhamdulillah. Baik, setelah alhamdulillah sampai sekarang memang walaupun belum semuanya selesai permasalahan saya utang piutang, tapi alhamdulillah kita sebagian sudah menyelesaikannya. Mungkin tinggal 2 titik lagi yang masih harus kita, dan alhamdulillah sudah dinegosiasikan dengan si abang. Kami sudah diizinkan untuk bisa membayar pokoknya saja sampai aset yang kami inginkan untuk dijual terjual, dan kami bisa melunasi utangnya gitu. Jadi alhamdulillah, dan itu sudah mereka memberikan keleluasaan. Kalau seandainya dalam kondisi berlapang, mungkin kita berikan setor lebih. Kalau kita tidak ada, ataupun misalnya dalam keadaan perekonomiannya lagi melemah, ya kita tidak bisa memaksakan gitu loh. Dan itu alhamdulillah sudah diizinkan oleh pihak si abangnya. Baik, itu tadi kalau urusan si abang ya, si abang tadi. Kalau dari sisi Pak Le nih, ada kayaknya dulu saya mendengar cerita menarik dari
eh, melunasi Pak Le itu? Kayaknya dapat potongan pokok juga atau seperti apa? Silakan di-share. Baik, sebelum dijawab, untuk Alhamdulillah. teman-teman atau sahabat semuanya yang lagi nonton, ini ketika nanti ada mungkin setelah melihat video-video ini atau streaming kita pada sore hari ini, ada yang kebingungan nih terkait masalah si abang atau masalah dengan Pak Le atau pengen hijrah seperti apa caranya. Ini ada kontak yang bisa dihubungi di layar, silahkan dilihat. Nanti bisa ditelepon, nanti bisa diarahkan sesuai korda atau lokasi di mana domisili Anda semua yang lagi kebingungan, nanti diarahkan. Baik, silakan dijawab Ya. Pak yang tadi Pak. Iya Mas Adit, bersyukur sekali ya kalau kita, terutama saya sama keluarga, tapi intinya memang niat kita untuk berhijrah itu karena lillahi ta'ala. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya rasa, saya yang dapatkan itu bukan karena semata-mata hasil usaha dari saya, tapi memang Allah sudah menentukannya, Allah yang menggariskannya. Nah, jadi sebagaimana yang sudah kita dapatkan, terutama kita bersyukur sekali kita mendapatkan pengetahuan perubahan mindset dari masyarakat tanpa riba ini, dan masyarakat tanpa riba juga memberikan ilmu dan membuka pintu ilmu-ilmu bagaimana untuk menyelesaikannya, sehingga ada istilahnya bagaimana trik atau kiat-kiat untuk menyelesaikan perbankan atau Pak Le dan lain-lain sebagainya, sehingga di masyarakat tanpa riba itu diajarkan, dan kami mencoba untuk menerapkannya itu sebagai usaha kami, walaupun nanti usaha hasilnya itu kan Allah tetap yang menentukan. Nah, ketika kita negosiasikan, kita ikuti alur-alur yang disarankan atau diajarkan dalam MTR, ternyata memang sangat terbukti gitu. Ketika saya menyelesaikan, alhamdulillah, ketika saya menyelesaikan di Pak Le, saya sudah waktu itu, yaitu karena zaman dulu kita merasa kuat, saya ngambil mobil 1 tahun baru terbayar 8 bulan, habis itu saya disadarkan dan berhijrah. Setelah itu kami stop angsuran itu. Nah, tapi dengan satu syarat, kita tetap mendegosiasi, kami datangi leasing itu, kami berikan istilahnya negosiasi kami melalui surat menyurat. Dan nah itu pun sebenarnya ada ceritanya. Sebelum saya disadarkan tentang riba itu, memang karena kami sudah terlalu kegelisahan dan kami balik lagi, waktu itu kami merasa kuat, dan alhamdulillah waktu itu memang lagi ada duitnya. Kami sempat mendatangi suatu listing ya, mobil itu kami tanpa menginginkan potongan apapun atau misalkan bayar pokok, karena kami belum mengenal riba. Belum mengetahui cara ya, riba juga kita masih belum. Yang penting kita mau nutup titip ini gitu loh. Tapi ketika saya mendatangi Pak Le itu, malah yang terjadi kami dikenakan penalti sampai 7%. Nah, akhirnya kan dengan logika yang kami pakai, sampai kita marah-marah juga. Kamu punya pakai istilahnya pemikiran kayak gimana, loh utang mau dibayar cepat kok malah dikenakan penalti. Nah, itu yang intilah. Ternyata ketika kita belum mengetahui bahwasannya ini ada jeratan-jeratan kapitalis seperti itu. Jadi akhirnya menegosiasi dari pagi sampai sore tidak ketemu, bahkan kami istilahnya dilempar sana dari tingkat 1 ke tingkat 3 ke tingkat 2 ke bawah lagi, tidak ada kepastian, padahal kami tidak meminta pengurangan itu. Akhirnya udah kami kalau kayak gitu jangan harap nanti ini aja, bayarnya nanti aja gitu. Nah, setelah itu kami disadarkan dan kami diberi pengetahuan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi setelah kita hentikan, kita negosiasikan, kita datangi, dan kita surat menyurat dengan negosiasi yang kita inginkan, dan itu pun tidak mendapatkan respon, tidak ada balasan. Nah, sekali lagi kita tetap harus kembalikan kepada Allah, karena Allah yang mempunyai kekuasaan membalik-balikan hati siapapun. Nah, jadi tetap usaha itu kita harus jalani. Nah, nanti hasil tetap, dan akhirnya beberapa kesempatan kemudian kami didatangi debt collector, istilahnya DC,
dengan berbagai cara mereka, tapi seperti yang diajarkan dalam MTR dengan bersahabat dalam dakwah, kita tanyakan, kita ajak mereka berobrol, kita obrolkan yang banyak kesamaan kita, setelah itu kita sisipkan dakwah kita posisikan di mana. Nah, mereka dengan garang pun akhirnya melunak, bahkan kita sampaikan, ini loh saya dulu orang yang taat membayar, nggak ada sedetik pun istilahnya tidak ada keterlambatan. Nah, kok sekarang saya berhentikan, berarti seharusnya ada pertanyaan kenapa. Nah, akhirnya setelah mereka datang dan mereka ngobrol dengan selama sama saya, dan mereka alhamdulillah bisa kembali dengan riang gembira. Bahkan di akhir pertemuan mereka bertanya, terus gimana saya ini harus nulis apa di berita acaranya? Tulis saja, secepatnya saya akan datang ke kantor. Nah, dan saya benar kita datang ke kantor, dan pihak kantor pun dengan berbagai macam alasan sistem dan lain sebagainya belum bisa mengabulkan, tetapi tetap kita berharap untuk mendapatkan balasan dari negosiasi kita. Akhirnya terputus, dan terus setiap bulan mereka menelpon dan tetap saya angkat dengan baik, dan niat baik saya untuk mengelolasi itu saya ungkapkan, dan mereka juga rutin setiap bulan sampai suatu ketika mereka nelpon, tapi apa yang saya inginkan belum mereka jawab, sampai saya juga mempunyai mungkin sahabat dalam dakwanya waktu itu lagi kurang, lagi hilang lah. Akhirnya saya juga blank. Saya bilang gini saja, setiap bulan-bulan yang lalu sampai nelpon saya angkat, saya terima dengan baik, tapi permintaan saya untuk bisa membayar pokoknya saja belum pernah ada jawaban. Nah, untuk sebelumnya memang kiat itu kan ada dalam kiat MTR yang diajarkan kita harus menguasai aset kita. Nah, aset sudah kita kuasai, nah sehingga tidak bisa dikuasai mereka. Nah, akhirnya setelah berkegiatan lama, ya gimana Mas Adit? Azan ya? Baik, karena sudah azan, artinya gini, buat sahabat semua yang lagi nonton, ketika kita sudah benar-benar mau tobat dan semua berpasrah kepada Allah, pasti semuanya ada jalannya. Dan ketika masuk komunitas MTR, pasti teman-teman yang lainnya atau sahabat yang lainnya akan saling menguatkan dan memberikan arahan untuk segera menyelesaikan. Bagaimana tekniknya pasti akan sama-sama diperkuat. Dan untuk pemula, untuk sahabat-sahabat semuanya, untuk bacaan-bacaan awal, kawan-kawan kita semua yang masuk ke komunitas MTR itu pasti membaca yang namanya buku merah. Nah, mungkin Mas Dedi juga punya yang namanya buku merah ini, silahkan dibaca terlebih dahulu, karena acara SMATR masih belum bisa diadakan karena pandemi COVID masih berlangsung. Mudah-mudahan COVID ini segera selesai, kita bisa ketemu di SMATR. Untuk pedoman awal kita harus membaca ini terlebih dahulu. Ini bahasanya buku keramatnya MTR. Baik, karena sudah asar, kita harus sholat berjamaah. Pak Dedi, terima kasih sudah hadir, menyempatkan waktunya dan membagikan yang luar biasa. Mudah-mudahan yang mendengar terinspirasi untuk segera hijrah dan bergabung dengan kita. Baik. Iya, terima kasih Mas Dedi. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi ngobrol barengnya. Yang pasti bagi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu pengusaha yang ingin berhijrah, jangan pernah ragu-ragu. Allah bersama kita. Insya Allah Allah akan memberikan jalan terbaik bagi kita ketika kita mengingatkan lillahi ta'ala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat ahli surga semuanya, karena sudah asar dan harus berakhir, kita harus sholat. Dan ini ada informasi di bawah ini, informasi terkait mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau dalam hal menghadapi abang atau Pak Le itu lagi bingung lagi ini, dan bagaimana caranya bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Silahkan dihubungi nomor tersebut, insya Allah nanti diarahkan. Terima kasih sudah menyaksikan atau melihat streaming kita pada siang hari ini sampai sore hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah semuanya dan bermanfaat buat semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.